Perkenalkan, nama saya Paulisa Tamarmaran, General Officer dari Kitong Bisa Enterprise, dan saya akan memoderasi selama kegiatan acara ini berjalan. Nah, teman-teman, di sini juga sudah ada narasumber kita, yaitu Kak Dinar Talib. Kak Dinar adalah seorang researcher atau global employee experience people since di Gojek. Artinya Kakak Dinar ini bekerja untuk meningkatkan pengalaman karyawan dengan menggunakan data dan sains di Dekakorn terbesar di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara ini, mungkin saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk bisa tetap menonaktifkan mikrofonnya selama presentasi dijalankan. Dan juga jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi dan ada yang ingin dibahas, bisa langsung menyampaikan pertanyaan tersebut di chat box yang telah tersedia. Terima kasih. Kak Dinar bisa langsung di presentasi. Sebentar ya. Oke, halo semua teman-teman sekalian. Terima kasih Lisa atas introduction-nya. Ya, saya senang banget nih bisa hadir dan menjadi narasumber dan ikut berpartisipasi dalam acara Kitong Bisa dan Pertamina ini untuk sharing session sih. Mungkin sebelum aku mulai dan sambil tunggu screen-nya di-share, sebenarnya tujuan hari ini tuh lebih kepada yang ngobrol-ngobrol santai-santai sore lah. Maksudnya saya berterima kasih banget nih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu untuk hadir ya untuk ikut sesi ini. Jadi sebenarnya sih tujuannya nggak mau terlalu serius. Kalau misalnya ada yang ingin, karena kita grupnya kan cukup lumayan, maksudnya nggak yang terlalu besar banget. Jadi sebenarnya kalau kita mau sambil ngobrol atau saling ada yang mau ditanyakan di chat atau apapun itu, nggak apa-apa nih. Kita anggap aja nih kita bisa ngobrol-ngobrol aja. Oke, aku mulai ya presentasinya ya. Jadi judul untuk presentasi kali ini adalah Managing Teams di dalam UMKM. Boleh next slide? Mungkin sebelum kita mulai kepada materi inti presentasinya, aku mau polling sedikit boleh kali ya? Maksudnya kan kalau misalnya kita lagi nggak COVID nih, lagi nggak dalam pandemi, aku bisa ada di dalam ruangan, hadir, ketemu teman-teman Kitong Bisa, dan teman-teman yang lain sekalian bisa tatap muka lah, bisa ngobrol, tapi karena sekarang lagi pandemi kok kayaknya sulit ya. Jadi daripada saya terkesan ngobrol doang nih sama komputer, mungkin boleh kita polling sedikit. Aku pengen tahu lebih lanjut nih sebenarnya kebanyakan teman-teman tuh tujuan atau lagi situasinya tuh lagi seperti apa sih? Bisa dijawab di dalam chat. Jadi apa kalau misalnya kebanyakan teman-teman yang hadir sekarang itu adalah orang yang sudah punya atau owner dari UMKM, mungkin bisa chat A. Kalau misalnya belum punya UMKM sendiri dan lagi goal-nya adalah untuk mempunyai UMKM, nanti di kemudian harinya bisa juga answer B. Gimana? Mau nggak? Ayo, kalau aku kasih berapa menit deh. Kalau misalnya ada yang mau ikut partisipasi di chat. Mungkin kalau yang kayaknya ada beberapa teman-teman yang masih kuliah, siapa tahu ya, tapi kan kalau masih kuliah, siapa tahu masih bisa udah punya UMKM sendiri, nggak menutup kemungkinan ya. Oke, belum punya, oke. Tapi kayaknya walaupun belum punya, semoga akan punya ya di kedepannya ya, makanya lagi ikut sesi-sesi seperti ini untuk menambah pengetahuan. Terima kasih. Sebenarnya nanti nggak apa-apa kalau mau sambil dimasukkan dalam chat, tapi kita bisa sambil lanjut aja. Oke, next slide please, Lisa. Sebenarnya aku pengen ada nih ngasih pertanyaan lagi kepada audiens, tapi nanti ini dijawabnya bisa sembari aku ngobrol aja kali ya. Pertanyaan kedua yang aku pengen tahu, menurut kalian itu aset
terbaiknya Gojek tuh apa sih? Bisa dijawab di chat misalnya, mau asetnya mungkin aset terbaiknya teknologi kita kah, aplikasi kita kah, keuangan kita atau apa nih menurut kalian atau karyawan kita gitu. Nanti sebenarnya karena aku berharap bisa diisi sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Lisa boleh next slide. Aku baru ingat jawabannya ada di slide berikutnya masalahnya. Jadi sebenarnya aset terbaik Gojek adalah people atau karyawan kita. Karena kita sangat percaya bahwa setiap di balik setiap produk yang amazing, teknologi yang terdepan, dan any creative or innovative endeavor adalah sebuah tim dan sebuah orang yang ada yang membuahkan ide keren itu. Boleh next slide? Nah, contohnya nih seperti ini timku di Gojek. Jadi ini adalah salah satu cuplikan-cuplikan orang-orang yang sudah bekerja keras di Gojek di belakang layar yang membuahkan ideas di behind aplikasi kita. Nah, ini kebetulan adalah timku dan tim People Analytics. Jadi mereka yang benar-benar ituin main datanya ya. Dan ini adalah sebentuk foto lucu-lucuan sebenarnya untuk contoh kita meeting kolaborasi selama lagi pandemi gini dan kita work from home. Next slide please. Nah, tadi seperti udah dibilang sama Lisa, aku bekerja sebagai researcher dan timku bernama Employee Experience and People Sciences. Jadi apa yang kita lakukan sih Employee Experience and People Sciences? Well, to be short, tujuan dari tim kita adalah membuat experience atau pengalaman karyawan, seluruh karyawan Gojek maupun karyawan Gojek yang ada di Indonesia, di Singapura, di India, Thailand, Vietnam, pokoknya seluruh karyawan Gojek itu they have consistently great experience. Dan kita juga berusaha untuk mencari solusi atau improve that experience atau pengalaman-pengalaman karyawan itu dengan menggunakan data. Karena di Gojek semua hal, semua keputusan yang kita lakukan berbasis data. Dan timku ini adalah tim, kita merupakan bagian dari divisi atau departemen People and Culture di dalam Gojek. Nah, mungkin ini menarik kali ya buat teman-teman sekalian yang mungkin kurang familiar dengan People and Culture, tapi kita sebenarnya adalah HRD-nya Gojek. Tapi kita dari awal tidak mau menyebut HRD, karena kita tidak mau melihat karyawan kita sebagai sumber daya atau sebagai scarce resources. Karena kita men-treat semua karyawan di Gojek sebagai people, sebagai orang-orang yang masing-masing punya kepribadian yang unik gitu. Mereka punya career goal masing-masing, mereka punya aspirasi. And kita benar-benar percaya bahwa itulah adalah bagian terpenting dari Gojek. Kalau tanpa karyawan kita plus tanpa mitra-mitra, jadi tanpa people kita, Gojek mungkin tidak ada seperti yang sekarang ini. Next slide please. Nah, kurang lebih ini gambaran Gojek secara overview ya, secara ekosistem. Logo kita bernama Solve, yang itu adalah kita bertujuan untuk solving our customers' daily friction. Jadi kita pengen mencari solusi untuk masalah-masalah keseharian para customer kita. Employee kita, jadi karyawan kita yang permanen, yang jadi full time, ada kurang lebih 5.000 plus sih sebenarnya, 5.000 plus, dan itu berbagai macam warga negara dan berlokasi di 5 negara. Kita juga sekarang sudah punya 38 million active monthly users. Seperti saya bilang tadi, Gojek sekarang beroperasi di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, tapi kantor kita actually juga ada di India. Dan ini bentuk-bentuk dari produk grup kita. Semoga kalian udah ada yang pernah ya familiar, pernah pakai GoRide, pernah pakai GoPay, pernah pakai GoFood, apalagi lagi pandemi gini, semoga banyak yang pada pakai GoFood. Jadi ini bukan sebuah hal yang nggak familiar lah. Tapi seperti lihat banyak banget sebenarnya produk dan stream-stream dari dalam perusahaan kita. Next slide please. Nah, tapi kalian kebayang nggak sih, kan kita lagi ngomong UMKM nih di sini. Sebenarnya Gojek tuh, kita tuh nggak mulai langsung 5.000 karyawan, kita nggak mulai langsung
ada aplikasi dengan 38 juta pengguna per bulan gitu, kita nggak langsung wah pas kita kita di establish langsung ada berlokasi internasional, enggak, in a way we had very humble beginnings dan kita dimulai dengan bisnis kecil juga. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Gojek actually dimulai 10 tahun lalu oleh founder kita namanya Nadim, dan dia terinspirasi setelah naik service ojek. Pada waktu itu nggak ada tuh ojek-ojek online segala macam. Jadi setelah dia brainstorming dan mengobservasi masalah-masalah yang dialami oleh para Gojek, dia terinspirasi untuk untuk mencari solusi yang lebih baik untuk dari segi mitra atau dari segi driver dan juga dari segi consumer, which is orang-orang yang menggunakan aplikasi. Nah, ini sebelum even ada aplikasi ya. Jadi kita benar-benar mungkin Nadim itu memulainya sebagai bisnis kecil lah. Yang seperti topik yang kita bahas sekarang UMKM. Itu Gojek itu pertama kali dibentuk di garasi. Nah, itu mungkin udah kurang kecil apa sih? Nah, setelah itu lama-lama dia grow menjadi call center dan menjadi yang sekarang 10 tahun kemudian aplikasi yang that we know now. Next slide please, Lisa. Kita juga ada 3 pilar. Firstly, speed. Jadi we strive untuk semua services dan semua keputusan dan semua cara kerja di Gojek itu berbasis kepada kecepatan. Kedua adalah inovasi, karena kita ingin membuat sesuatu hal yang selalu inovatif dan terdepan. Dan lastly, ketiga adalah social impact. Social impact adalah di mana semua hal atau semua output yang kita produce dalam Gojek, mau itu keputusan, mau itu produk, mau itu service atau aplikasi atau apapun itu, menghasilkan sebuah social impact, yaitu kita berkontribusi positif kepada komunitas pertamanya sekarang di Indonesia, tapi sekarang kita juga pengen berkontribusi positif kepada juga komunitas-komunitas driver kita, komunitas UMKM kita di berbagai negara di Asia Tenggara. Next slide, please. Values kita juga sebagai perusahaan ada 10. Jadi ini adalah values yang setiap karyawan harus live by atau harus aplikasikan di saat dia bekerja di Gojek. Jadi salah satunya contohnya adalah it's not about you, ada stand up for what you believe in, ada collaborate with compassion, be fast and fearless, earn your title, become a scientist, always be prepared, criticism is a gift, communicate with purpose, and shoot for greatness. Also, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kenapa kita ini semua pakai bahasa Inggris dari tadi di Gojek. Karena kita pengen, walaupun kita ini dilahirkan di Indonesia, tapi kita pengen cater to karyawan yang juga bukan dari Indonesia, karena kita juga banyak. Dan kita pengen menjadi global company one day. Makanya dari itu kebanyakan komunikasi di Gojek berbasis bahasa Inggris. Jadi sebelumnya kalau misalnya nanti ada hal-hal yang aku terangkan yang pakai bahasa Inggris, mohon maaf banget, nanti kalau misalnya mau diperjelas lebih lanjut, jangan sungkan untuk ngomong di chat ya. Oke, next slide please. Thank you. Ya. Jadi seperti aku bilang tadi pas aku cerita sedikit tentang foundingnya Gojek. Semua company yang besar yang sekarang, mau itu company perusahaan Indonesia atau bisnis mancanegara, itu tuh dimulainya tuh dari bisnis yang kecil gitu. Dimulainya dari seseorang yang mempunyai ide atau mempunyai inspirasi, pengen melakukan suatu bisnis, dan karena kreativitasannya, dengan effective teams, dengan decision making yang dibuat, dan juga of course banyak faktor-faktor lain, lama-lama bisa grow. Jadi misalnya kalau kita bisa lihat Gojek sekarang, 10 tahun yang lalu, sama sekali nggak seperti yang Gojek yang untuk sekarang ini. Makanya I think that's why hal-hal yang aku pengen share hari ini sebenarnya menurut aku relevan. Karena itu, every big company, every big success starts with something small. Next slide, please. Oke, jadi untuk agendanya hari ini adalah aku pengen ngebahas nih masalah-masalah umum atau common pitfalls yang terjadi di saat pas kita lagi nge-manage team dalam small businesses atau di dalam UMKM. Poin kedua yang nanti aku juga pengen sharing sedikit dan pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekalian adalah bahan-bahan dasar yang dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membentuk atau mendesain tim yang efektif.
Nah, setelah itu aku berharap mungkin setelah aku udah sharing-sharing nih ya, mungkin kita semua bisa ngobrol kalau misalnya ada waktu dan mungkin apa teman-teman itu sekalian yang sudah punya pengalaman bikin UMKM-nya sendiri atau lagi berusaha merintis UMKM-nya sendiri bisa ceritalah sharing session, saling sharing kendala-kendala apa sih yang kalian juga lalui. Karena aku percaya banget nih salah satu cara belajar yang paling efektif adalah dengan kita berbagi cerita. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, mumpung ada kesempatan, aku appreciate banget. Dan setelah itu kita juga bisa sambil tanya jawab. Oke, next slide. Nah, oke. Sebenarnya masalah-masalah yang umum terjadi dalam bisnis dan dalam managing teams tuh aku bisa rangkum jadi 3. Tapi sebenarnya ini terlepas dari ukuran bisnis kalian, mau itu masih skalanya kecil, mau micro, atau mau sudah sebesar Gojek, terkadang banyak kendala-kendala yang managing teams yang aku tulis di sini tuh suka dilupakan gitu. Jadi sering terjadi kendala-kendala ini. Jadi untuk summarize masalah-masalah yang sering terjadi adalah satu, goal dan atau tujuannya tuh nggak clear dan nggak konkret. 2, keputusan untuk merekrut atau nge-hire karyawan itu terkadang terjadi secara terlalu terburu-buru. Dan ketiga, ada tendensi atau kebiasaan di mana para manajer, mau itu small team atau mau itu bisnis-bisnis kecil seperti UMKM itu ada tendensi atau kebiasaan untuk micromanaging. Micromanaging adalah mereka mencoba melakukan semuanya sendiri. Dan ini sangat umum terjadi terhadap manajer-manajer atau leaders dan juga para founder. Jadi mungkin orang yang mempunyai bisnis itu atau orang yang mengemukakan ide-ide bisnis tertentu. Terkadang mereka pengen benar-benar nge-manage, tapi itu sebenarnya itu malah membuat masalah. Oke, aku akan go into much detail 3 point ini di slide-slide selanjutnya. Boleh ke slide berikutnya, Lisa? So, yang pertama, having goals that are not clear, itu terkadang akan jadi masalah besar dalam managing teams. Walaupun ini bukan, apa ya, walaupun ini terkesannya bukan immediate effect atau bukan terjadi langsung pada orang, tapi ini sebenarnya akan menjadi fondasi di setiap keputusan manajemen. Jadi mempunyai goal yang clear dan atau objektif yang spesifik akan menjadi fondasi manajemen atau fondasi bisnis dalam membuat keputusan. Jadi misalnya contohnya nih, kenapa ini menjadi masalah kalau misalnya nggak spesifik. Kalau misalnya sebuah usaha kecil atau bisnis gitu, mereka pengen punya tujuan untuk membuat make more money gitu, membuat lebih banyak uang atau menghasilkan profit yang lebih. Atau yang penting bisnis ini gue bisa sambil kreatif, gue bisa sambil enjoy gitu. Kan sebenarnya goal itu tuh nggak spesifik. Kenapa nggak spesifik dalam artian itu tuh tidak mempunyai sebuah hal yang bisa di measure gitu. Jadi misalnya kalau kita pengen menghasilkan lebih banyak uang, kita tuh pengen berapa persen atau berapa sih kita anggap udah menghasilkan sukses tuh spesifiknya tuh seperti apa, atau enggak kita pengen menghasilkan banyak uang tuh atau lebih banyak profit tuh dalam jangka waktu apa gitu. Jadi hal-hal kadang-kadang kita tuh harus benar-benar memikirkan goal yang ada time measurement-nya dan juga ada sesuatu hal yang bisa kita tolak ukur gitu untuk mengukur kesuksesan kita. Jadi ibaratnya nih, kalau misalnya kita punya tujuan yang misalnya kita lagi dalam perjalanan, tapi destinasinya nggak jelas. Kan ibaratnya kita mau bawa bisnis kita dan tim kita tuh ke arah yang mana. Dan di saat kita lagi running a business yang ada keterbatasan cost, ada keterbatasan waktu, itu tuh bisa menjadi suatu hal yang sangat menjadi roadblock lah, menjadi hal yang sangat membingungkan dan bisa menjadi mistake yang agak mahal ya untuk bisnis. Next slide please, Lisa. Masalah kedua adalah merekrut secara terburu-buru. Jadi terkadang kalau misalnya kita punya bisnis atau mungkin nggak usah bisnis dulu deh, kalau misalnya kita bikin organisasi gitu atau segala macam, kadang-kadang kita pengen buru-buru nyari orang, nyari member baru, nyari karyawan baru, tapi kita
mungkin membuat keputusan-keputusan itu dengan informasi setengah-setengah tanpa benar-benar memikirkan roles and responsibilities orang yang kita pengen rekrut itu. Jadi yang sering terjadi, yang sering kali terjadi, mau itu bisnis kecil atau UMKM atau bisnis besar adalah karyawan yang akhirnya direkrut atau orang yang akhirnya masuk ke organisasi kalian nggak mempunyai job desk yang jelas, atau orang yang kita rekrut itu sebenarnya malah ternyata nggak punya skill secara keseluruhan atau profile skillnya secara keseluruhan sebenarnya nggak cocok sama tujuan organisasi kita atau tujuan bisnis kita. Jadi karena terburu-buru biasanya banyak business owner gitu, banyak yang orang yang pengusaha UMKM atau even kayak company-company besar adalah karena mereka nggak sempat properly planning skill-skill yang dibutuhkan dalam jangka pendek dan jangka panjang juga, mereka nggak sempat properly nge-budget buat gaji dan tidak hati-hati mencari orang yang sama-sama mempunyai visi misi yang sama, pada akhirnya nanti clash gitu. Dan itu again, as we thinking about having a business mindset, we have to think about the cost effectiveness kan. Maksudnya kalau misalnya kita membuat keputusan, pasti semua ada biaya. Jadi kalau kita merekrut orang yang salah, kita udah bayar gaji, kita udah segala macam, terus tiba-tiba orang itu ternyata nggak cocok, itu akan menjadi cost yang besar juga, karena kita harus lagi mencari orang lagi, yang mencari orang baru. Oke, slide ketiga. Slide berikutnya please, Lisa. Nah, untuk yang terakhir, masalah yang sebelumnya micromanaging. So, masalah yang ketiga yang pada umumnya terjadi in managing teams adalah micromanaging. Jadi sebenarnya, tapi kalau misalnya kalian perhatiin, dua hal yang sebelumnya tadi itu berkaitan dengan micromanaging juga. Jadi 3 hal itu tuh semua interrelated lah, semuanya berkaitan. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tujuannya nggak jelas atau fondasinya nggak jelas, akan sulit untuk membuat rencana, kan? Akan sulit untuk kita merencanakan skill apa yang kita butuhin, karyawan seperti apa yang kita butuhin. Dan pada akhirnya karena kita atau kebanyakan pengusaha UMKM yang merekrut orang-orang yang kurang pas, akhirnya orang-orang yang sudah ada di tim jadi orang-orang lama yang mungkin sudah ada di tim itu jadinya nggak cocok atau tidak ada trust dalam manajemen gitu. Jadi misalnya saya punya usaha kopi atau apa, dan saya nge-recruit orang-orang dan saya punya tim, tapi ternyata orang itu nggak pas. Jadi saya nggak percaya untuk memberikan wewenang tim saya untuk membuat keputusan yang pada akhirnya ngebuat saya jadi micromanage. Kenapa hal ini sebenarnya itu akan menjadi masalah? Karena ada dua hal nih, ada dua spektrum. Untuk dari segi employee, orang yang direkrut atau karyawan, satu, mereka kan kehilangan motivasi karena mereka merasa nggak di-value. Ya kok gue udah diminta kerja sini tapi gue mau ngambil keputusan segala macam, nggak boleh gitu. Jadi ini bisa berujung karyawan atau tim either nggak happy, nggak termotivasi, mau resign segala macam. Dan again, ini akan memakan waktu dan biaya lagi untuk bisnis, untuk mereka ngerekrut ulang. Kedua, sebagai manajer atau pemilik UMKM, micromanaging adalah sebuah proses bekerja yang sangat tidak efisien sebenarnya. Dan dan cara bekerja ini juga ngebuat in a way bisnis atau decision making-nya tuh nggak bisa di scale atau lingkupnya nggak bisa diperbesar karena harus dia yang fokus kepada banyak hal sekaligus. Jadi in a way kita nggak bisa fokus dalam satu hal dan membuat itu mengeksekusikan itu secara baik, malah kita tersebar fokusnya. Next slide please. Nah, sebenarnya kan pada dasarnya seperti saya bilang, effective teams is the great foundation to a successful company. Jadi ini tuh masalah-masalah ini tuh sangat umum terjadi, tapi sebenarnya ada solusinya. Solusinya adalah yang aku pengen nanti ceritain nih, which is yang aku sebut bahan-bahan dasar for a great team. Next slide please, Lisa. So, apakah bahan-bahan dasar itu? Boleh ke next slide. By the way, kalau teman-teman ada yang mau sambil tanya di chat, silahkan ya. Nah, oke. Bahan dasarnya aku tulis di sini sebenarnya ada 6. Tapi again, walaupun tema topik ini UMKM, sebenarnya di perusahaan besar pun seperti Gojek, kita berusaha mengaplikasikan
semua bahan-bahan dasar ini ya, agar proses memanage tim lebih efektif dan efisien. Sebenarnya kayak ada hal-hal yang di Gojek dan di struktur UMKM itu yang mungkin nggak jauh beda, karena kebanyakan layer tim di Gojek itu kecil, jadi mungkin banyak tim yang cuma 5 orang atau lebih. Sekarang menurut riset juga, tim-tim kecil atau kayak misalnya kayak struktur-struktur seperti UMKM itu sebenarnya mempunyai keuntungan yang besar untuk bisa berinovasi. Kenapa? Karena tim-tim kecil rata-rata tuh bisa lebih agile atau lebih cepat dalam proses pengambilan keputusan, bisa lebih cepat dalam eksekusi, dan lebih cenderung bisa lebih kompak dalam berkolaborasi ketimbang tim yang sangat besar. Jadi misalnya timnya ada 20 orang ke atas atau 50 orang gitu. Jadi bahan-bahan dasar ini sebenarnya bisa diaplikasikan regardless of ukuran tim atau ukuran usaha kalian. Nah, seperti saya bilang tadi ada 6. Pertama adalah having a clear vision and mission. 2, having a clear goal. 3, having a clear organizational culture. And then after that is hiring for mission, goals, and culture. Seperti aku bilang tadi, jadi kita merekrut dan meng-hire sesuai dengan kebutuhan, misi, objektif kita atau goals kita dan culture organisasi kita. Having clear roles and responsibilities, and also investing in communication and processes from the start. Next slide. Oke, jadi untuk ingredient pertama, clear vision and mission, atau having mempunyai visi dan misi yang jelas gitu. Menurut saya ini adalah step yang terpenting ya, step pertama yang penting yang harus dilakukan di awal. Seperti sebelumnya saya bilang tadi, banyak managers atau mungkin banyak pemilik usaha yang skip step ini, atau mungkin mereka bikinnya agak terlalu luas lah, jadi nggak spesifik gitu. Dan what happens is they end up with a very broad atau vague mission statements yang agak kurang jelas. Jadi misalnya saya pengen pokoknya bisnisnya bisa menghasilkan banyak duit gitu. Kan itu sebenarnya nggak jelas ya. Jadi dan plus kalau misalnya kalian sebagai leader tidak tahu direction atau tujuan akhir bisnisnya atau what success looks like for your business, then how can you expect tim kalian itu bisa juga mempunyai visi atau misi yang sama atau mereka tahu cara yang terbaik untuk achieve goals itu atau achieve goals yang secara efektif. Kalau biasanya aku sih membedakan visi dan misi dengan dua hal. Biasanya visi itu adalah hal yang aku gunakan untuk biasanya aku kalau bikin visi itu sebuah hal yang kayak bisa menggambarkan lah, jadi helps me visualize what success looks like, and mission is how my plan to achieve that vision. Jadi kayak misalnya contohnya gitu, I have a vision that I picture one day semua orang akan datang ke kafeku untuk enjoy the greatest cup of coffee di Jayapura gitu. So my mission is become the most well-known coffee brand in Jayapura, offering only locally sourced coffee with a creative and unique branding. Misalnya contohnya itu mission aku. Next slide, please. Nah, setelah we make clear goal, clear mission and vision, what we do is we make clear sets of goals. Biasanya kalau misalnya di Gojek, kita untuk goal setting kita atau perencanaan membuat sebuah business objective atau business goal, kita menggunakan namanya OKR. O adalah objective, key results adalah hal-hal yang berkontribusi untuk achieve objektif atau goal tadi, tapi bisa di measure dan ada waktunya. Jadi misalnya contohnya dengan visi misi yang tadi, aku pengen kan having the best coffee in Jayapura gitu. So the objective is for the time being is increase the volume of sales for a main kopi susu misalnya tuh. Jadi the key results is measured through a minimum of 100 pack sales per week or 10% increase in number of purchase compared to last month. Kenapa spesifik? Ada numericalnya. Jadi aku bisa measure, oke, kita udah sampai 10% increase belum, atau kita udah sampai 100 packs increase of sales belum, dan itu bisa terjadi dalam jangka waktu 1 bulan enggak. Nah, itu yang maksud aku, kita berusaha untuk sespesifik mungkin. Next slide. The next one is
organizational culture. Sebenarnya ini bagiku ya adalah area dari manajemen yang menurutku sangat kompleks. Apalagi kalau misalnya nanti pada akhirnya pas perusahaannya udah lumayan besar ya. Jadi mungkin timnya udah 20-an gitu atau lebih. Kalau misalnya budaya perusahaan itu nggak jelas atau jadinya toksik atau tidak sehat, itu yang bisa membuat ini sebenarnya bisa jadi masalah yang sangat rumit. Nah, cara untuk memitigasi hal tersebut adalah untuk memulai mendefine, jadi membuat clear lah definisinya, mendefine organizational culture, ideally-nya tuh seperti apa selagi usaha atau selagi organisasi itu masih kecil. Nah, organizational culture tuh sebenarnya bukan hal yang kayak misalnya hal-hal yang berbau materi ya, misalnya kayak organizational culture Gojek kayaknya orangnya santai-santai nih, atau culture Gojek kan boleh pakai kaos ke kantor gitu. Enggak juga, tapi sebenarnya culture itu di sini budaya perusahaan adalah hal-hal yang mencerminkan cara tim atau karyawan membuat keputusan, cara kita berkolaborasi, dan pandangan akan tim tentang hal-hal seperti kayak transparansi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di Gojek itu biasanya kita menggunakan atau membangun budaya sesuai dengan values-values yang kita punya. Seperti 10 values yang aku tadi ada kan, aku lihatin di pertama kali. Jadi misalnya nih, kita mencoba menanamkan budaya perusahaan atau budaya kerja di mana semua karyawan bekerja dengan salah satu values kita yaitu fast and fearless gitu. Dan sebenarnya value ini sudah diaplikasikan oleh founder Gojek jauh sebelum Gojek tuh dibentuk atau Gojek tuh ditemukan. Karena kalau misalnya founder-founder Gojek seperti Kevin sama Nadiem, kalau misalnya mereka tidak fast and fearless untuk mencoba membuat keputusan bisnis pada waktu itu atau mengambil resiko lah untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya belum dipikirkan sebelumnya, mungkin kita akan kalah start dengan kompetitor atau mungkin Gojek yang sekarang Gojek nggak sukses sekarang. Next slide. Okay, so this is number 4. Hiring, seperti aku bilang kan, hiring adalah kadang-kadang masalah atau rekrutmen tuh masalah yang umumnya terjadi ya di dalam managing team, karena this is one of the most important decisions that you can make. Memutuskan orang itu mau masuk organisasi atau tim atau perusahaan kita tuh kadang-kadang itu adalah keputusan yang paling penting dan harus dimulai dari yang harus dibikin di awal. Nah, caranya adalah setelah kalian punya gambaran yang jelas dan sudah mendokumentasikan secara jelas visi misinya apa, visi misi jangka pendek dan jangka panjangnya apa, OKR-nya apa atau goal-goal yang clear-nya apa, dan memberikan tahu apakah prioritas-prioritas yang mau diambil perusahaan itu apa, dan kita mempunyai gambaran nih ideal culture-nya mau kayak gimana, baru bisa merencanakan mencari karyawan atau mencari tim membernya yang kayak apa ya. Mungkin ini juga sebenarnya nggak cuma limited to kalau udah punya perusahaan atau udah punya bisnis yang udah berjalan. Misalnya nih kalian punya ide pengen bikin startup atau pengen bikin UMKM dan masih berbentuk ide doang. Kan terkadang namanya kita berorganisasi atau bekerja nggak mungkin kita kerja secara sendiri kan. Jadi yang harus dilakukan adalah kita mulai bisa berpikir siapa sih co-founder yang ingin yang ingin aku partner with gitu. Nah, sorry tadi ada bel. Jadi hal-hal yang bisa diimplementasikan contohnya berdasarkan prioritas goal yang ingin ku capai, skill apa aja sih yang dibutuhin, atau berapa orang yang aku butuhin di tim gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang mungkin bisa dimasuk konsiderasi, budgetnya berapa. Jadi kalau misalnya bisnisnya udah jalan gitu, atau nanti ke depannya kalian pengen punya sebuah startup atau sebuah ide gitu kan, nanti kita sharingnya gimana, profit sharingnya seperti apa, skill-skill yang dibutuhin seperti apa, contoh-contoh itu adalah contoh-contoh yang mungkin harus dipertimbangkan. Next slide. Roles and responsibilities. Oke, jadi ini sebenarnya roles and responsibilities itu bisa dilakukan sambil planning buat hiring ya. Jadi bisa sambil sembari jalan untuk ngeplan buat rekrutmen.
ini juga sebenarnya bagian yang sangat penting. Soalnya kalau kalian pengen ada team member baru atau pengen ngebangun tim, kan kalian harus memikirkan tuh masing-masing tugasnya orang tuh, masing-masing tugas orang dalam timku tuh apa aja sih? Jelas nggak? Tanggung jawabnya apa? Kontribusinya akan seperti apa? Dan apa? Enggak, sebenarnya nggak masalah mau itu kalian doang nih. Jadi misalnya aku mau lagi punya ide untuk bikin usaha dan aku pengen membuat secara clear tugas dan responsibility aku apa aja. Itu nggak masalah. Jadi mau itu cuma 1 orang atau 2 orang yang penting terdokumentasikan secara clear atau yang penting ada kejelasan role sama kewajiban dan tugas masing-masing orang itu seperti apa dan kontribusinya akan seperti apa. Karena kalau misalnya nggak dibuat clear dari awal, itu bisa menjadi miskomunikasi dan flow pekerjaan bisa berjalan dengan tidak lancar. Dan baiknya ini juga direview secara berkala. Jadi mungkin pertamanya tim kalian cuma berdua nih, tapi tahun depan tiba-tiba kalian growing, timnya jadi berlima gitu. Jadi itu waktunya untuk direview lagi. Oh oke, kemarin di tahun lalu roles and responsibilities-nya aku dan A cuma kayak gini-gini doang, tapi kan kita sekarang tim berlima. Roles and responsibilities untuk bagi-bagi tugas dan bagi-bagi kontribusi yang paling efektif itu seperti apa. Oke, next slide. Dan finally is investing in communication and processes. Jadi setelah kalian setelah ini kalian udah bisa membuat rencana tuh flow bekerjanya kayak gimana, kan udah ada gambaran nih timku ada siapa aja, skill-skill yang kubutuhkan apa aja, dan kurang lebih kalau misalnya aku mau nanti growing ke depannya aku udah mulai bisa planning nih, nanti kalau misalnya tahun depan timku udah grow, apakah roles and responsibilities-nya sama atau aku harus rubah lagi. Jadi baru setelah ini kalian bisa mulai bentuk flow dalam bekerja, flow dalam komunikasi, cara membuat keputusan, budgeting dan segala macam. Yang sebenarnya yang penting adalah fokus kepada hal yang works for your team. Jadi maksudnya nggak ada pukul rata ya, flows atau proses atau komunikasi yang paling ideal seperti apa. Yang penting adalah semua orang itu punya sense of transparency. Tapi seberapa transparan itu sebenarnya tergantung timnya masing-masing atau tergantung manajemen atau perusahaannya atau usahanya masing-masing. Tapi yang kadang-kadang terlewatkan oleh orang adalah when they try to build fondasi-fondasi untuk kayak cara berkomunikasi secara jelas atau efektif atau processes untuk saya membuat keputusan segala macam itu kadang-kadang yang difokuskan adalah hal-hal yang terjadi sekarang. Padahal kita sebagai bisnis atau sebagai usaha kita tuh harus future thinking juga gitu. How can we plan for our prospective growth atau arah tujuan yang kita pengen laluin gitu. Oke, next slide. Nah, jadi tadi rangkuman tadi kurang lebih those are the 6 ingredients yang yang menjadi bahan dasar untuk effective planning for teams ya. Okay, so that is all untuk presentasiku. Mungkin kita bisa ke bagian Q&A. Boleh next slide, Lisa? So, aku juga pengen nanya nih, aku lihat nih udah ada pertanyaan, tapi aku juga penasaran untuk teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian mengimplementasikan bahan-bahan dasar tadi, mau itu dalam UMKM kalian sendiri, atau kalian lagi mungkin planning untuk punya ide untuk bikin organisasi, atau mau pengen bikin suatu usaha, mungkin bisa ada yang mau sharing. Kalau ada yang mau sharing, mungkin bisa dibilang kali ya di chat gitu, atau langsung unmute. Aku sambil jawab pertanyaan dulu ya. Ini dari Siti, thank you so much. Bagaimana mengatur tim di UMKM baru yang personilnya baru sedikit, sementara saya dan partner saya di UMKM pun bekerja kantoran. Mengapa micromanaging your team sebaiknya dihindari? Oke, kalau misalnya mungkin bagaimana mengatur tim di UMKM yang baru yang personilnya baru sedikit. Cara yang paling efektif yang aku bisa sarankan adalah secara clear mendetailkan roles and responsibility masing-masing dari tim member tuh apa aja gitu, dan decision making flow-nya tuh seperti apa. Jadi maksudku gini, oke misalnya kalian bertim tuh berlima, kamu dan partner dan ada 3 orang lagi yang bekerja kan.
Nah, itu bisa didetailkan tuh. Jadi perannya masing-masing apa, tugasnya masing-masing apa, tanggung jawabnya masing-masing apa. Kalau sudah jelas kan berarti orang tahu nih, lo tugasnya ini, lo ini, lo ini, lo ini gitu. Tapi decision making flow-nya juga harus jelas. Jadi misalnya nih kalau ada keputusan-keputusan tentang perhitungan yang financial atau biaya, mungkin harus uh, dicek lagi sama salah satu ownernya gitu. Jadi kalau misalnya flow kerjanya udah dibuatkan secara jelas, semua orang di tim itu mau kecil atau besar udah punya ekspektasi. Oke, cara bekerja kita tuh seperti apa. Dan kalau misalnya ada kesalahan atau hal yang harus diperbaiki, bisa langsung dilihat. Oh, kalau misalnya ada kesalahan misalnya di bagian sales, yang tanggung jawab kan si A. Kalau ada kesalahan di bagian ini, yang tanggung jawab ini gitu. Jadi itu bisa di-track juga. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa micromanaging in your team sebaiknya dihindari? Karena gini, kalau micromanaging your team itu berarti ada tendensi di mana tidak percaya gitu akan team member yang lain. Jadi decision besar itu cuma harus diatur oleh kita. Tapi kan itu nggak scalable. Misalnya seperti pertanyaan Siti tadi, partner dan dia bekerja kantoran. Jadi saya assume UMKM-nya itu adalah sampingan. Kalau misalnya micromanaging kan berarti tanggung jawab kamu harus pusing mikirin keputusan-keputusan sampai yang kecil-kecil untuk UMKM plus kantor kamu kan. Jadi it's something yang menurut aku tuh nggak efektif. One thing yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan kepada kemampuan karyawan atau tim adalah include training, jadi train people up gitu. Jadi kamu bisa percaya bahwa mereka itu mempunyai skill di kemudian harinya untuk bisa mengambil keputusan atau bekerja secara lebih efektif tanpa kamu harus observasi terus gitu. Semoga itu menjawab pertanyaannya ya, Siti. Thank you so much. Apakah ada pertanyaan lain atau ada yang mau sharing? Oke, kalau misalnya kayaknya nggak ada yang mau pertanyaan lagi, gimana nih Lisa nih? Apa ada yang mau ditanya-tanya lagi kah? Atau ada yang mau mungkin tanya-tanya tentang hal yang lain? Atau mau yang diklarifikasi? Kak, mungkin pertanyaan dari bukan pertanyaan sih, iya pertanyaan. Mau iya bertanya ke kakak, boleh nggak? Boleh. Iya, mungkin saya pengen coba kakak boleh nggak sharing tentang gimana sih respon atau kepuasan dari orang-orang atau karyawan yang kakak latih untuk meningkatkan pengalaman mereka. Mungkin kakak bisa sharing juga gitu. Oke. Kalau misalnya, jadi pertanyaan tadi sharing tentang kepuasan karyawan yang sudah di training. Iya. Oke. Jadi Untuk meningkatkan apa? untuk Ya, yang sudah training untuk meningkatkan pengalaman mereka itu. Gitu. ya. Nah, jadi untuk based on my experience, jadi di Gojek dan juga sebelumnya aku udah kerja 5 tahun lebih sih, hampir 6 tahun di Australia dalam bidang training itu. Jadi dari pengalamanku sebenarnya training itu sangat penting ya. Dan kita secara riset pun dan secara data pun kita menemukan itu adalah salah satu faktor terpenting untuk memotivasi karyawan atau memotivasi orang buat stay di perusahaan. Karena pada dasarnya orang-orang itu atau karyawan itu mau itu mereka bekerja buat usahanya sendiri atau UMKM atau bekerja di perusahaan besar, mereka tuh pengen achieve career goals mereka masing-masing dan mereka pengen meningkatkan skills mereka. Jadi kalau misalnya tidak ada training atau perusahaan tidak invest kepada training, kebanyakan yang terjadi adalah karyawan itu nggak jadi termotivasi atau nggak engage lagi untuk melakukan pekerjaan karena mereka ngerasa nggak berkembang. Jadi so far sih pengalamanku, um,
pengalaman training itu tuh selalu harus selalu sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing ya. Jadi jarang kalau aku bikin training cuma karena apa gitu. Jadi biasanya kita harus assess dulu kepada yang tadi aku bilang ingredients-nya, visi, misi, tujuan trainingnya atau apa, visi, misi perusahaannya atau apa, skills yang dibutuhin, itu apa sih yang ngebuat kalian tuh ngerasa ngebutuh train karyawan gitu? Apakah mungkin karyawan atau tim kurang pengetahuan di bidang keuangan gitu, dan itu ngebuat proses bekerja so far di tim nggak efektif, atau karyawan dan tim butuh training untuk meningkatkan cara komunikasi karena mereka harus ketemu klien gitu, dan bertemu klien itu salah satu ada apa it relates to the business objective gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita train secara spesifik kebutuhan perusahaan dan kebutuhan karyawan, jadi kita tahu nih apa yang harus diimprove sesuai dengan pekerjaan dan aspirasi mereka, rata-rata itu tuh lebih efektif dibanding kita cuma train. Oh, main kayak ngasih apa aja gitu. Itu sih Lisa untuk ngejawab pertanyaan kamu. Thank you, Kak. Sama-sama. Thanks for the presentation. Could you share the PPT with us? Ya, nanti akan di-share-kan sama kita. Nanti akan di-share ya setelah ini sama Kitong Wiza. No problem. Thank you, Vina. Oke, next slide, please. Nah, kan Q&A udah. Next slide lagi, Lisa. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, aku terima kasih banget buat teman-teman sekalian yang udah hadir nih Sabtu-Sabtu di talk ini. Semoga berguna dan semoga juga bisa menambah bermanfaat lah buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa reach ke aku sendiri, feel free. Nanti mungkin kalau misalnya tim dari atau teman-teman dari Kitong mau ngasih emailku, nggak apa-apa. Jadi bisa langsung reach out ke aku, atau nggak bisa reach out ke teman-teman di Kitong Bisa Enterprise sendiri. Yeah, please do apply the ingredients for the company. I think it's a very useful framework. And yeah, semoga kalian you saw that this was a useful presentation. Thank you so much. Oh, kita sebenarnya masih ada waktu sih, Lisa. Ini ada satu pertanyaan lagi, boleh dijawab kah? Boleh, Kak. Silakan saja kalau Kakak mau jawab. Oke, ada dua. Kita masih ada 12 menit juga, jadi nggak apa-apa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang efektif manajemen tim secara remote, khususnya startup kecil? Oke, ini sebenarnya sebuah pengalaman yang tiba-tiba kita semua harus melewati ya, even Gojek gitu. Karena kan siapa yang sangka sih tahun lalu atau awal tahun ini tiba-tiba kita semua harus kerja remote demi keamanan kita semua. Tapi cara yang efektif untuk nge-manage tim secara remote, sebenarnya itu kuncinya tuh di komunikasi. Tapi kunci di komunikasi adalah frequency and also transparency. Jadi frequency satu, karena kita sekarang bekerja secara remote, kita kan nggak ketemu orang-orang yang mungkin kita bisa ketemu di kantor. Jadi kalau misalnya kita duduk sebelahan kantor, terus tiba-tiba ada yang harus dibahas, gampang lah di reach out. Kan kalau sekarang itu mau apapun yang harus didiskusikan tuh effortnya tuh lebih lah. Kita harus reach out ke mereka, kita harus email mereka, WhatsApp mereka. Jadi emang benar-benar butuh lebih banyak planning. Untuk dari itu, aku sih sarannya have frequent schedules for kayak team updates atau team meeting. Jadi kalau misalnya di timku sendiri, aku itu update, kita sebutnya cadence atau stand up. Kalau itu di bahasa Gojek itu kayak team update atau team meeting lah. Itu aku tuh bisa dalam 5 hari, jadi dalam seminggu tuh 4 kali. Jadi kita ada satu meeting update
seminggu sekali itu yang sejam, jadi kayak bener-bener ngasih tahu prioritas minggu depan apa yang mau dilakuin, masalah-masalah minggu lalu tuh apa, segala macam. Terus di setiap hari, selama 3 hari itu, jadi kayak biasa tim meeting yang panjang itu aku hari Senin, Selasa, Rabu, sama Jumatnya aku ada tim meeting yang kecil-kecil, jadi kayak cuma setengah jam doang, atau 15 menit. Itu cuma buat check-in gitu, gimana nih yang lo kerjain, udah bisa belum, ada masalah nggak? Jadi cuma check-in doang. So udah ada terschedule lah frequent team meetings. Kedua, hal yang aku saranin untuk effective remote team management is moving from biasanya a very kayak conversational base, yang biasanya kan kalau di kantor kita tinggal ngobrol ya, to be more berdasarkan dokumentasi gitu. Jadi try to write everything down. Membiasakan diri untuk record keeping, untuk menulis, mencatat hasil-hasil tim meeting, hasil-hasil keputusan. Kenapa? Karena kalau misalnya semuanya dicatat, itu lebih mudah untuk orang-orang yang mungkin butuh mau nanya lagi atau nggak clear atau lupa, tinggal mereka lihat ulang lagi. Dan juga lebih mudah untuk nge-track. Jadi itu 2 hal sih yang biasa kita aplikasikan di Gojek, dan juga untuk risetku sendiri, effective remote management. Oke, I hope that answered your question ya, Vicky ya. Dari pertanyaan dari finance, Kitong Bisa Enterprise, Kak mau tanya bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri dalam tim. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam tim itu, yang paling penting adalah recognize small wins and achievement publicly. Jadi misalnya nih, kalian lagi di tim, tiba-tiba ada salah satu dari tim kalian yang achieve goal, atau kayak ada progress atau apa, recognize it as a team gitu. Jadi bilang, oh ya selamat ya, gini segala macam, hebat gini. Recognize specifically kontribusinya apa. Tapi kalau ada hal yang harus diperbaiki, seperti kayak offering constructive feedback, lakukan secara one-on-one. Jadi jangan dilakukan depan orang, karena kadang-kadang ada tendensi, ya namanya kita manusia ya, kita ada tendensi untuk fokus kepada negative feedback in comparison to positive ones. Jadi you want to build the confidence of people or team members in front of other team members, but you want to help them through constructive feedback dengan memberikan feedback itu secara one-on-one. Dan usaha untuk kasih feedback itu secara spesifik. Jadi biar orang yang ngerasa itu bukan sebuah personal attack atau sebuah hal yang salah dari mereka, tapi sebuah hal yang mereka bisa perbaiki. Jadi misalnya, pas lagi one-on-one, jadi kayak cuma meeting berdua, nanti lo bisa perbaiki ini, karena ini bisa membantu untuk kayak gini. Jadi itu biasanya sih 2 hal yang kita aplikasikan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam tim. I hope that answer your question ya, dari tim Kitong Bisa. Oke, sebenarnya kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ada 7 menit nih. Atau sebenarnya nggak apa-apa, nanti bisa reach out ke aku. Ya, kalau misalnya tim Kitong mau ngasih emailku juga nggak apa-apa. Kak, saya mau bertanya gimana sih kita sebagai mahasiswa bisa melakukan people management sebagai seorang mahasiswa. Nah, sebenarnya people management itu kan, kalau menurutku sih, kayak ingredients yang tadi itu pada dasarnya bisa diaplikasikan in any situation where you're organizing people gitu. Jadi even I think personally, mau itu kalian lagi kayak kerja kelompok aja, sekecil itu tuh bisa diaplikasikan. Tapi kalian juga bisa aplikasikan sebagai mahasiswa di organisasi di universitas gitu. Kayak misalnya di Kitong Bisa sendiri, enterprise gitu. Kalau kalian ada organisasinya, kan kalian bisa mulai mengaplikasikan. Oke, kalau misalnya tujuan organisasi kemahasiswaan kita tuh apa sih? Udah jelas belum visi misinya gitu. And then objektif yang misalnya ke depan, misalnya kita pengen ada program-program nih sebagai mahasiswa, objektifnya apa, key results, jadi kita bisa secara spesifik nggak nge-measure dan nge-track success metrics atau success results kita gitu. Misalnya kita pengen bikin acara webinar gini gitu, we will objektifnya bikin acara webinar, key results-nya adalah misalnya partisipannya harus
meningkat secara 10% dibanding webinar sebelumnya, atau misalnya nanti bikin survei setelah ini dan feedbacknya positif gitu. Jadi there's things that you can track your results, and then afterwards think about the organizational culture kan. Oke, kita sebagai tim nih, kita tuh pengen budaya kerja kita kayak gimana sih? Apakah kita yang kayak bener-bener strict, cuma satu orang yang bisa bikin keputusan gitu? Apakah kita mau flat atau kita pengen transparent in how we communicate? Hal-hal seperti itu kan sebenarnya bukan cuma masalah company ya. Ini bisa apapun itu asal kalian lagi kayak dealing with people. Apa? And then even with hiring and recruiting and roles and responsibilities, itu juga bisa diaplikasikan sebagai mahasiswa gitu, kayak what kind of people do we want in our, organisasi gitu, what kind of people do we want in our team, what kind of people even we wanna kerja kelompok with kan. Gitu, do they have the same way of working as us gitu, do they have the same goal, mau nilai yang sama nggak sih, atau mungkin mereka happy dengan nilai yang seadanya, kamu pengen nilai yang tinggi gitu. Jadi those things can actually be very applicable in different team settings. Hope that answered your question ya, Lisa ya. Sama-sama. Terima kasih Kak. Buat Sama-sama. apakah masih ada pertanyaan? Kak, gimana caranya berhadapan dengan ini last question kali ya, Lisa, nggak apa-apa ya? Oke, Kak, gimana caranya berhadapan dengan rekan dalam tim yang belum paham budaya kerja yang profesional? Oke, this can be quite tricky. Soalnya kenapa aku bilang one of the most common mistakes people make is recruitment, hiring gitu. Why? Karena ya itu, terkadang masalahnya kalau orangnya belum masuk ke dalam tim kita, itu masih bisa dihindari. Tapi kalau masalahnya orangnya udah dalam tim kita kan ribet ya. Makanya that's why it's very important to from the start recruit the right people that shares the same vision and mission, that shares the same organizational culture views, what an ideal organizational culture is, and all of that. Tapi kalau misalnya udah dari tim kalian dan ada ketidaksepahaman tentang budaya kerja yang profesional, itu sebenarnya it has to be done through a conversation. Ya, maksudnya kayak diajak ngobrol lah, kayak oke, kenapa kamu nggak merasa apa yang membuat kamu belum paham dengan budaya kerja profesional gitu. Align lagi dengan kayak goals-nya. Kalau misalnya mayoritas dari semua orang dalam tim itu udah memahami atau bekerja sesuai dengan budaya paham yang budaya profesional, kenapa kamu enggak gitu? Does that mean you're not suitable for the role gitu? Apakah artinya mungkin mereka punya visi misi yang beda juga? Jadi those things itu sebenarnya harus pelan-pelan, dan sorry, ini masalah yang rumit sebenarnya. Even di Gojek pun aku harus dealing with juga orang-orang yang mungkin nggak cocok dengan culture-nya, and what we do is it's a long process, karena apakah mereka bisa di training gitu, apakah mereka bisa diberikan pengertian biar mereka pelan-pelan bisa berubah untuk lebih cocok dengan budaya kerja yang ada. Dan I think at the end of the day, if they don't want to learn atau they don't want to evolve, ya maybe it's menandakan bahwa itu nggak cocok sih. Tapi ya itu again, it's a quite a complex process, harus dilakukan dengan kayak ya itu ngobrol dengan orangnya, tujuan dia mau apa yang dia ngerasa nggak cocok, habis itu pelan-pelan kalau misalnya nggak cocok apakah bisa lakukan dengan training, atau bisa dibantu dengan memberikan contoh-contoh atau dilihatkanlah benefitnya untuk mengikuti budaya kerja profesional seperti apa. Kayak gitu sih. I hope that answered your question. Ya, yeah, absolutely. Apakah perilaku memberikan dampak terhadap budaya kerja? Ya, jadi kayak attitude itu definitely affects organizational culture. Karena gini, kalau misalnya attitude-nya itu nggak mau kerja sama atau atau tidak baik lah, atau kurang negatif gitu, itu bisa berdampak orang-orang yang bekerja di sekeliling dia juga jadinya negatif. Karena bahayanya orang yang nggak cocok dengan budaya pekerjaan itu, satu orang yang ngerasa negatif atau udah nggak motivasi atau engaging lah, atau ngerasa dia udah sebel sama organisasinya, itu tuh bisa
nyebar atau menginfluence orang-orang lain. Jadi makanya kalau misalnya udah tahu nih orang siapa sih yang misalnya yang kurang lebih kok kayaknya attitude-nya agak negatif atau tidak cocok dengan budaya kerja yang ada atau yang secara mayoritas, itu bisa mulai dimulai delegasi, proses delegasinya. Oke. Oke Kak, kira-kira itu tadi pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi Kak. Boleh. Kakak boleh Nah, email. Oke, aku tulis emailku di chat aja ya. Oke, bagi yang mau tanya-tanya, silakan emailku, nanti aku usaha secepat mungkin untuk bales. Sama-sama. Ya, buat teman-teman yang itu Kakak Dinar sudah memberikan emailnya, jadi kalau ada pertanyaan lain yang ingin dibahas dengan Kakak Dinar bisa langsung di email. Nah, oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara kita sore hari ini, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih untuk materi yang sudah dibagikan, sangat bermanfaat sekali buat saya dan juga teman-teman yang lain. Dan terima kasih juga Kak Dinar sudah bisa meluangkan waktu untuk menjadi pembicara kita pada sore hari ini di webinar Bicara UMKM. Dan buat teman-teman yang sudah hadir sini, terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk hadir dan bergabung di acara kita. Semoga apa yang tadi telah di-share, apa yang tadi telah Kak Dinar sampaikan bermanfaat dan juga bisa dilakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih Kak Dinar, terima kasih teman-teman semua, selamat sore. Terima kasih semuanya, selamat sore. Saya pamit dulu, izin. Thank you. Halo Kak, kita mau foto bersama. Oh oke, sip. Untung tadi belum leave. Belum leave. Sorry, maaf Kak. Nggak apa-apa. It's okay. Oke, mau foto bersama mungkin bisa kameranya dinyalain kali ya. Bagi yang masih hadir, mohon. On cam semua.